podcast di tempat kita biasanya ngopi. Kenapa di sini? Karena cuma ada di sini. Bullet coffee kita, long black coffee kita, apalagi roti-roti yang ketogenik gitu ya. Namanya and Bakery, Jalan Mas Kemambang nomor 33. Yuk, ikut kita masuk ke dalam. Oke, hari ini saya udah ada di dalam ruangan yang cozy banget. Jadi tempat ngopi kita di sini, tapi A yang satu laginya lagi ngopi di sana. Jadi sekarang saya ditemani sama A yang satu ini, Bapak. Sama-sama A ya? Iya, sama-sama A. Kita jadi bener-bener ngopi A tuh triple A sekarang. Triple A sekarang. Iya. Ini adalah owners dari and Bakery. Jadi kita tanya-tanya, yuk Om, kenalan dulu sama subscriber kita nih. Ya, halo, saya Antonius, owner dan sekaligus head bakernya di N Artisan Bakery and Coffee. Oh, Ya. head baker ternyata juga? Ya, awalnya dari saya sendiri. Gitu. Oke, nyambung langsung ya. Ya. Ini udah menarik banget nih. Jadi gini Om, pengen tahu nih sejarahnya. Kenapa sih ada and Bakery gitu? Awalnya sebetulnya hanya iseng awalnya ya, karena asik banget ya, isengnya jadi saya nggak ada background di bidang baking sama sekali tadinya, nggak ada sekolah di sekolah pastry dan segala macam, nggak ada. Jadi tadinya saya kerja di perusahaan Jerman yang beroperasi di Indonesia. Nah dari situ saya sering ke Jerman, pulang pergi segala macam. Dari situ jadi kita kenal, oh yang namanya roti Eropa itu seperti ini, minumannya seperti ini gitu. Ya, jadi awalnya saya nggak tertarik bidang makanan atau minuman ini karena masih kerja waktu itu kan di perusahaan itu. Ya, sampai terakhir perusahaannya ditutup di Indonesia karena ada krisis di Eropa waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai usaha sendiri. Nah, tapi nggak langsung ke roti. Oh, nggak langsung. Nggak langsung. Usahanya. Boleh ceritain ini? Boleh ceritain. Sebelumnya itu saya sempat bikin minuman. Minuman khasnya Jerman, yaitu birnya Jerman. Itu sempat belajar juga di sana di Jerman. Sempat jalan beberapa tahun, kurang lebih ada 4 tahun. Udah lumayan laku juga. Tapi karena izin sulit didapat, ya udah akhirnya nggak dilanjutin. Nah, salah satu supplier gandum saya di Eropa itu nawarin ini, dia punya tepung gandum yang baru untuk roti, mau nggak dicoba? Ya coba bikin. Nanti kalau udah bisa, bantuin dia untuk promosi, untuk ngedemoin di Asia. Nah, di distributornya dia di Jakarta, di Bangkok, di Malaysia maupun di Vietnam waktu itu. Nah akhirnya saya belajar, mulai belajar sambil tanya sana sini dan segala macam. Dari hasil belajar itu kan nggak semuanya bisa dimakan sendiri dan ya kebanyakan ya, akhirnya bagiin. Ada yang suka, ada yang enggak, ya di situ coba lagi. Akhirnya mayoritas jadi suka gitu dan mulailah. Karena tanggung udah beli peralatan juga ya, udah beli oven yang besar, udah beli mixer, mulailah terima PO dikit-dikit gitu loh. Dari teman-teman, dari yang kenal dan segala macam.
Gitu. Aku dulu tuh kenal N Bakery itu jujur dari jadi cerita nih. Jadi waktu dulu mulai keto gitu ya. Terus kan kita tuh penyuka roti banget, terutama Andi yang satu itu. Aduh, dia sama roti tuh nggak bisa move on gitu. Dan sementara kita kan nggak bisa makan tepung ketika keto. Terus waktu itu nanya-nanya, salah satunya nanya langsung ke toko organik gitu. Cobain deh Bu nih N Bakery, dia bikin gitu yang based on tepung gitu. Tanya-tanya sama Bu Jessi sih dulu awalnya kan kita. Baru open PO masih di sini kalau ngambil di kan belum ada ini lama-lama tahun lalu ya store-nya. 2 tahun Desember lalu. 2019. Desember 2019 mulai ada store-nya. Happy banget dong di sini gitu ketemu roti dan seperti wah gitu ya. Jadi based on yang keto tadi. Jadi benar-benar idenya itu dari Om sendiri gitu ya dari karena itu. Awalnya tadi. Dari saya, tapi istri juga bantu dan akhirnya kita juga kembangin lagi. Terus kadang dari customer juga, kayak dari Bu Asri ini, tiba-tiba kan kasih challenge, tolong bikinin ini dong, bikin ini. Ya kita coba bikinin, gitu, coba develop. Iya, salah satunya. Beliau suka challenge-nya. Kalau bukan suka challenge tuh pastilah dia mau. Tapi biasanya kalau kita nyoba-nyoba sesuatu di sini yang baru itu nggak pernah gagal beneran loh. Karena yang dikeluarin kan yang udah berhasil. Oh gitu ya. Gagal mah pasti ada. Beberapa kali gitu nyobain ini gitu langsung jatuh hati gitu. Oke Om. Nah tadi pada starting bisnis pastilah ada suka dan duka ya. Maksudnya kalau yang suka saya udah banyak pastinya ya ngelihat kedai sudah besar sekarang, maksudnya terus udah banyak orang-orang yang tahu tentang N Bakery. Dukanya Om waktu starting nih. Ya waktu starting itu ya semuanya masih sendiri ya, karena kan awal usaha sendiri itu semuanya dikerjain sendiri. Jadi ya mulai dari prepare sampai ke beres-beres, nyuci semua sendiri. Dan setelah itu ada yang komplain, ada yang suka. Nah yang komplain ya mungkin bikin kita agak drop juga. Tapi yang bikin kita tetap semangat ya selain ada penghasilannya, yaitu orang yang appreciate sama produknya. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini rotinya enak sekali, ini beda dengan yang lain dan segala macam, itu satu nilai yang nggak bisa dihargai sama uang. Benar ya. Betul. Itu yang bikin kita tetap jalan terus sekarang. Ya benar. Jadi benar-benar dari customer gitu ya sebagai penyemangat gitu ya. Karena kan kita tahu banget kalau starting bisnis tuh up and down-nya itu. Ya, salah satunya dari situ. Ya. Salah satunya dari situ. Dan nggak bohong sih nomornya enak. Ya, terima kasih. Dan sehat tentunya. Terus apa lagi Om? Terus sempat juga waktu itu kita udah ada yang kerja, udah ada yang bantu. Pas bulan Desember awal itu sempat dianya berhenti. Jadi nggak ada yang bantu sama sekali. Sedangkan Desember itu lagi banyak orderan ya untuk yang Christmas hampers maupun New Year's hampers. Ya akhirnya kita kerjain berdua, saya sama istri aja berdua. Jadi ya disitulah perjuangannya ya. Inspiring tapi happy gitu ya akhirnya sekarang selalu ada head baker. Ya, alhamdulillah. Aku baru tahu loh. Ya aku baru tahu kalau Om tuh ternyata Om itu head baker juga. Aku pikir istrinya aja gitu. Jadi Om Anton tuh yang manajernya atau yang memang mereka ketemu sama customer-nya ternyata ikut pas kita janjian podcast baru tahu, weh kok pakai apron mereka ternyata. Om Anton ternyata hebat lah. Oke, itu tadi starting. Pada saat ini udah mulai running Om. Apa yang harus kita miliki sebagai wirausaha Om? Bagi-bagi buat mahasiswa aku. Iya, yang pasti sih itu sense of belonging-nya harus ada, ya, dan juga kita harus ada sifat untuk melayani customer. Mau dengar kebutuhan customer itu apa? Itu yang kita rasain di sini. Jadi setiap kali datang ke sini pasti selalu gimana, enak nggak, dan selalu ditemuin, dan itu yang bikin customer bonding sama N Bakery. Jadi ya walaupun kita tahu ya tempat ngopi itu banyak banget di sini gitu ya. Maksudnya di Bandung ini cuman nggak ini saya sebagai customer nggak bisa pindah karena ya ada bonding tadi Om. Itu nilai plus di N Bakery. Dan happy-nya itu kita dikenal gitu. Maksudnya ketika datang tuh kayak keluarga aja jadinya, nggak berasa kayak kita datang ke store gitu. Betul. Iya. Om perlu kan kalau kita misalnya bikin sesuatu perlu kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi yang Om lakukan gitu selama ini lewat apa biasa? Banyak hal ya. Ya salah satunya tadi dari customer. Ya customer minta atau challenge bikin baru ya kita coba penuhin. Yang lainnya itu kita lihat-lihat juga dari Google, dari YouTube, dari
siaran TV ya, segala macam. Terus kadang juga kita kepikir yang orang lain nggak kepikir gitu. Jadi itu ya, inovatif benar. Iya, ya itu harus kreatif juga. Jadi dari bahan yang ada, kayaknya kalau dicampur sama ini enak deh, gitu. Atau dikombin sama yang lain, jadi unik deh. Gitu. Biasanya arsiteknya Om sama istri atau Iya, barengan gitu ya? Saya sama istri biasanya. Jadi saya punya ide, saya ngobrol sama istri gimana. Oh kayaknya bisa kita coba. Trial and error ya. Kadang dari istri juga ada ide. Misalkan bikin menu keto baru apa ya kita coba. Oke. Dulu berapa Om karyawannya? Waktu awal nggak ada karyawan, terus mulai nambah 1 asisten. Setelah itu keluar. Sekarang udah ada 4 orang yang bantu untuk diproduksi. Untuk diproduksi ada 4 orang. Dan itu masih kurang kan? Iya. Karena kemarin lihat penuh gitu. Iya. Oke. Kita tahu kalau satu bisnis harus ada ciri khas ya Om. Yeah. Nah, ciri khas and bakery ini kan labelnya memang sehat gitu ya. Dan sekarang kan udah pola hidup sehat itu udah mendunia lah, maksudnya sudah mulai menjadi trending gitu ya. Yeah. Walaupun kita tahu roti itu kadang-kadang apalagi buat kita gitu tuh dihindari gitu. Tapi ini tapi Om berani gitu untuk membuka ini semua dan dengan label sehat. Nah, ciri khas and bakery sendiri awalnya itu Om memang mau apa namanya berkecimpungnya dengan yang healthy. Iya, karena kita lihat kita harus cari market baru yang orang lain nggak main di situ atau pemainnya sedikit gitu. Ya. Walaupun challenge-nya banyak karena nggak umum. Betul. Pertama nggak umum, kita perlu educate orang, educate customer untuk tahu produk kita tuh kelebihannya apa, benefitnya apa buat mereka, terutama dalam masalah kesehatan. Lalu masalah dari supplier juga kan nggak gampang ya, karena yang pakai sedikit otomatis supplier lebih dikit juga. Betul. Dan kadang-kadang price-nya kan kalau ya, orang pricing yang juga. kan ya. Betul. Pricing juga karena kita kebanyakan masih pakai bahan impor. Iya, betul. Itu ciri khasnya bahwa and bakery itu adalah roti-roti atau cake yang memang healthy banget. Ada apa aja sih Om produknya di sini? Kebanyakan itu kita roti gandum. Lalu kita juga ada Swiss roll, ada cookiesnya dan cookiesnya juga. Lo kok bisa coba? Swiss roll yang keto ya? Oh iya. Ini saya bicara tadi Swiss roll yang biasa. Oh, yang biasa. Swiss roll ketonya juga ada. Produk keto dan gluten free-nya juga kita ada. Karena banyak permintaan juga dari customer yang alergi dengan gluten. Sandwich dan salad juga kita udah sediain sekarang. Pengalaman saya makan salad di sini nggak biasa makan salad. Tahu sendiri lah suami saya kurang suka makan sayuran, apalagi yang mentah gitu. Tapi ketika di sini dicobain satu buah habis sendiri. Dan itu jadi menu andalan kita kalau kesini. Oke, tadi udah ciri khas and bakery. Nah sekarang Om, tips untuk memulai new business sama mempertahankannya. Untuk memulainya ya kita harus menguasai dulu ya, menguasai apa yang mau kita kerjakan. Jangan bergantung sama orang lain gitu. Jadi walaupun kita punya modal, tapi jangan bergantung dengan yang karyawan atau yang lain. Karena begitu mereka nggak ada, ini nggak bisa jalan. Betul. Ya itu yang pertama. Jadi harus mau belajar, harus mau mulai dari benar-benar. Ya, mulai dari nol lah. Kita kerjain sendiri dulu semuanya. Terus yang kedua, kalau mau mempertahankannya, ya otomatis kita harus kreatif, harus mau ngikutin perkembangan, ngikutin juga kebutuhan customer. Yang paling penting sih itu. Customer ya? Iya. Oke, jadi customer is number one. Om, kan ada beberapa nih, saya mah baca secara teoritis karena bukan berwirausaha ya Om. Iya. Secara teoritis itu kayak product knowledge, terus komunikasi skills gitu ya, sama networking itu memang perlu banget buat bisnis ini Om. Iya. Om menggunakan itu? Iya pasti. Pasti ya. Jadi, kita pakai sosial media, pakai networking juga dari teman-teman, dari ya yang kita tahu ya. Terus juga dari customer
kasih tahu lagi ke temennya, bawa lagi temennya. Iya, Seperti benar. itu. The power of medsos itu Betul. benar-benar ya Om berasa ya sekarang betul. ya. Iya. Jadi banyak promote tuh dari justru media sosial Betul. ya sama customer yang kita Betul. pegang. Tapi dari sosmed aja juga nggak selalu memegang peranan. Oke. Karena kalau produk kita atau pelayanan kita nggak bagus, orang juga nggak akan balik lagi. Benar, iya betul. Jadi yang bikin bisnis itu jalan adalah bukan customer yang hanya sekali datang, tapi yang datang kembali dan datang terus. Nah, itu tipsnya gimana Om supaya customer selalu datang kembali? Ya otomatis kita harus bisa memenuhi kebutuhannya customer. Oh, oke. Ya customer perlunya produk keto, ya kita coba dia pulang. Ya customer pengennya sesuatu lagi yang lebih baru, ya kita coba lagi. Oh, gitu ya. Seperti Oke, itu. oke. Jadi nggak bisa berhenti lah untuk Terus R&D. inovasi berarti ya Betul. dijalankan terus inovasi ya betul-betul. Aku suka banget sih ininya benar-benar. So sekarang ada 4 diproduksi di sini Ada 4 juga. 4 juga. Om gimana cara memanage yang diproduksi maupun yang di sini supaya satu visi nih dengan kita gitu kan kadang-kadang main idenya ada di kita gitu Iya. supaya mereka tuh tahu bagaimana how to treat customer seperti Iya. apa gitu biar ketika kitanya nggak ada Iya. customer masih Yang paling penting itu kitanya sendiri harus mempraktekannya. Jadi kita bukan sebagai bos, bukan sebagai manajer, tapi kita sebagai leader. Oke. Kalau leader itu harus melakukan, bukan memerintah. Ya, jadi contohnya misalkan ada customer datang ya kita sapa, kita ajak ngobrol, kita segala, kita bikin nyaman. Itu udah secara tidak langsung memberi contoh ya ke karyawan untuk mengikuti seperti itu. Hal yang dilakukan oleh owner atau oleh bosnya seperti itu ya kita juga mengikuti. Oke, jadi ya tadi bertindak jangan sebagai bos ya, tapi as a leader. Jadi As kalau a leader leader. tuh pastinya memberikan contoh dulu, Iya. baru mereka kan pasti mengikuti ya. Iya. Betul. Aku setuju banget ini udah apa lagi Ini ya? udah pertanyaan? masuk ke chapter dalam ya. Dalam banget ini. Oke Mbak, Om, terus apa sih namanya? Bertahan, apalagi sekarang tahu sendirilah pandemi segala macam gitu ya. Bertahan di bisnis seperti ini berat nggak sih Om? Pasti berat. Apalagi import gitu ya, bukan Betul, bahannya. betul. Betul, berat karena ini kan bisnis jasa ya, di mana kita harus bisa mempertahankan produk kualitasnya yang bagus sambil mempertahankan pelayanan juga. Yes. Nah, tapi alhamdulillahnya sampai saat ini dan juga selama pandemi kemarin kita masih terus opening, nggak pernah tutup. Yep. Bisa kasih karyawan, masih bisa bayar karyawan, masih bisa bayar THR. Itu yang bikin saya bersyukur ya. Jadi dukungan dari customer, dukungan dari teman-teman itu luar biasa. Iya. Ya, mereka bisa menghargai produk yang bagus, pelayanan yang bagus, mereka juga nggak akan lari. Karena sekarang itu kan nggak berlaku lagi tuh prinsip ekonomi cari harga yang paling murah untuk mendapatkan Ya. sesuatu yang besar, yang Betul, mahal, betul. yang gimana sekarang mah harga worth it orang tahu gitu. Ya. Kalau yang worth it ya udah pasti beli gitu kan. Om. Ya. Nah, boleh dong kasih tips-tips buat terutama buat teman-teman, buat subscriber kita, terutama buat mahasiswa. Sementara konten ini buat mahasiswa saya sih Om sebenarnya. Oke. How to start bisnis, bagaimana mempertahankan suatu bisnis dan supaya nggak cepet down gitu kan. Kadang ya namanya bisnis tuh pasti ada up and down, supaya nggak down. Supaya nggak down ya. Yang pasti kita harus punya tujuan dulu ya. Oke. Jangan sampai bisnis itu dibikin hanya coba-coba aja gitu. Kita harus ada goalsnya dulu mau apa gitu. Kalau hanya sekedar coba, begitu ada gagal 1-2 kali udah nyerah. Yes. Ya, tapi kalau kita udah set goalsnya, kita punya tujuan di sini nih. Gagal 1-2 kali kita bisa coba lagi, kita bisa bangkit lagi. Bisa cepet ya. Iya. Bisa cepet move on. Jadi ya benar-benar harus punya tujuan ya Om. Betul, Ya? betul. Pengen tahu dong tujuan N-Bakery ke depannya itu? Kita sih Kayaknya harus pengen. beli yang sebelah sana biar lebih banyak. Jadi kayak kemarin Biar saya lebih kesini nggak besar. kedapatan tempat duduk. Iya, ya
kita sih nggak muluk-muluk ya. Kita pengennya ini tetap bertahan dan juga mengembangkan lagi produknya. Kalau bisa diperluas. Kalau enggak juga kita buka cabang lagi di daerah Bandung Utara mungkin satu, di Jakarta, terus di Bali gitu ya. Oh iya. Itu targetnya kita, tapi semuanya tergantung dari ya dikasih jalannya apa enggak. Ya kita juga kan kita juga enggak ngoyo ya. Ngoyo. Yang penting ini semua jalan dulu untuk Betul. jangka menengah mungkin jangka panjangnya, tapi sudah ada goal tentunya. Sudah ada. Jadi semua udah ada waktunya, udah ada yang ngatur ya. Ya. Oke. Terus kedepannya Om tetap mau developing, katanya mau ada shirataki apa gitu. Oh gitu iya, ya, itu sih permintaan dari AA yang satu ini. mau developing produk terus kan? Iya, terutama untuk yang ketonya kita juga lagi coba develop lagi. Selain awalnya kan kita hanya produk keto tuh hanya itu ya. Apa namanya, cheese yang marble, bukan marble ya? Iya itu, cheese itu ya. marble cake, lalu keto cheese ya. Cheese ya. Terus terakhir itu kan ada Swiss roll keto sampai ke sandwich keto. Sandwichnya. Nah sekarang mungkin mulai ke arah makanannya gitu. Tapi kita masih coba develop lagi. Oh sebentar, aku mau nanya dulu kan emang fokusnya di roti dan cake ya. Terus sekarang kopi. Itu awalnya memang bikin kopi atau tadinya mau bikin store show? Enggak, kebetulan memang saya sebelum di roti ini juga sempat di jalanin kopi juga. Oh gitu. Jadi waktu zaman kurang lebih tahun 2009 coffee shop belum banyak, itu saya udah mulai join dengan salah satu teman yang kebetulan jalanin coffee shop. Oh gitu, jadi memang awalnya sih dari kopi dulu ya? Dari kopi juga, jadi sempat belajar barista juga, sempat belajar jadi barista juga. Tapi karena satu dan lain hal, jadi itu sempat ditinggalkan, fokus ke yang lain, sampai akhirnya mau buka ini, ya kita combine lagi dengan kopi. Gitu. Ini suatu hal yang, jadi dimulai dari yang tadinya bekerja, terus karena memang jalannya sudah tidak bekerja, jadi membuka pikiran untuk berwirausaha. Ide berwirausaha sendiri datangnya dari Om dan Iya, dari istri saya. ya? Oh, dari saya Om pasti. pasti. Setelah itu dikembangkanlah jadi seperti ini. Ya. Ini keren banget ini. Ya, terima kasih. Semuanya asik banget Om. By the way, terima kasih banyak waktunya Om. Banyak belajar saya dari sini. Sama-sama, terima kasih juga. Jadi kalau saya simpulkan, yang paling baik itu untuk memulai bisnis adalah mempersatukan customer betul, customer sebagai raja itu memang betul, tapi bagaimana treatnya ya nggak terlalu raja-raja juga ya Om ya. Ada batasannya. Ada batasannya lah. Setelah itu juga as a leader kita harus memberikan contoh, bukan menjadi suruh atau bos. Itu memang keren banget. Ada visi misi gitu tapi punya Om, maksudnya bikin gitu atau in my mind aja gitu? Kayaknya tadi udah ya? keluar semua deh. Udah keluar semua ada visi dan misinya. Itu dia. Semua. Buat teman-teman Ngopi AA, buat subscriber jangan lupa bunyikan lonceng. Ini adalah kesempatan saya buat ngobrol dengan Om Antonius sebagai nggak starting juga ya, namanya yang punya IN Bakery. Yang mau datang ke sini cobain rotinya boleh di Jalan Mas Bambang nomor 33. Rotinya recommended, kopinya juga oke, dan tentunya ada beberapa roti khusus yang gluten free, vegan, keto, ada semua. Dan kalau yang mau keto nggak bisa setiap hari ya Om ya? Sementara ini belum, karena peminatnya belum banyak. Iya, belum banyak, belum pada. Kalau yang udah banyak ya kita bisa. Yang gluten ya. Kalau keto harus open PO, 1 hari sebelumnya. Oke, terima kasih Om Antonius. Sama-sama, terima kasih. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. So, sampai ketemu lagi ya di Ngopi AA. Terima kasih Om Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan dari bakat. Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri yang namanya keberhasilan itu bukan dari bakat, bukan dari modal besar, bukan dari juga keberuntungan, tapi karena kita bisa karena biasa. Jadi kita
sudah terbiasa untuk melakukan hal itu, jadi yang namanya gagal ya kita coba lagi, gagal coba lagi. Karena orang bukan menilai kita dari berapa kali kita gagal, tapi dari berapa kali kita bisa bangun setelah gagal itu. That's right. Ya, karena di kewirausahaan juga begitu, Bu. Wirausaha itu bukan bakat gitu ya, Iya. tapi karena biasa. Betul. Oke.